Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 4 akan mengidentifikasi mengenai kembung lelaki. Nah, sebelumnya di sini kami akan memperkenalkan anggota dari kelompok 4 ini. Yang pertama dari saya sendiri, Hafiz Kendarudi dengan NPM Mahir 026. Saya pakai kabel Susilo dengan NPM 014. Ya, selamat menyaksikan. Dadah dulu dong. Ikan yang kami identifikasi itu dibeli di Superindo Jatinangor yang memiliki nama lokal ikan kembung banjar atau ikan kembung laki-laki. Ikan ini juga memiliki klasifikasi seperti filumnya Chordata, kelas Pisces, subkelas Teleostei, ordanya Percomorphi, famili Scomberidae, genus Rastraliger, dan spesies Rastraliger canagurta. Menurut KKP, ikan kembung ini dapat memperbaiki kadar lemak dalam tubuh dan membuat pengonsumsinya terhindar dari penyakit jantung koroner. Selain itu, omega 3 juga dibutuhkan untuk produksi dan pengembangan sel otak. Sebagai salah satu komoditas perikanan yang familiar di kalangan masyarakat, ikan kembung ternyata memiliki dua faktor unik, yaitu lebih unggul dari salmon dibandingkan salmon. Ternyata ikan kembung lebih kaya omega 3. Sebagai gambaran, dalam 100 gram ikan kembung mengandung 2,6 gram omega 3, sedangkan 100 gram salmon hanya 1,4 gram. Yang kedua itu lebih sehat. Jika dibandingkan dengan salmon, ikan kembung tentu jauh lebih segar karena tempat budidayanya berada di Indonesia. Sementara salmon harus diimpor terlebih dahulu sehingga prosesnya lama sampai ke tangan konsumen. Nah, yang pertama, kami akan mengukur dari sifat morfometriknya yang meliputi TL atau total length, yaitu diukur dari ujung bagian mulut hingga ke ujung bagian dari sirip kaudal. Yang kemudian ada standar length, yaitu atau panjang standarnya dapat diukur dari ujung mulut hingga ke pangkal sirip kaudal. Kemudian ada head length atau panjang kepala, yaitu dapat diukur dari ujung mulut atau ujung hidung hingga ke operculum. Yang kemudian ada SNL atau snout length, yang dimana itu diukur dari depan mulut hingga ke depan mata. Yang kemudian ada orbit diameter, yaitu dari panjang mata itu sendiri. Yang kemudian ada CPL atau caudal peduncle length, yaitu diukur dari panjangnya dari sirip kaudal. Yang kemudian ada CPD atau caudal peduncle depth, yang diukur dari tingginya dari sirip kaudal itu sendiri atau sirip ekor. Kemudian ada body depth, yang dimana itu tuh diukur dari atas bagian ikan hingga bawah bagian ikan atau tinggi dari ikan itu sendiri. Lalu ada DFL atau dorsal fin length, yaitu panjang dari sirip dorsal itu sendiri atau sirip punggung. Yang kemudian ada dorsal fin base atau tinggi dari dorsal itu sendiri. Kemudian ada PFL atau pectoral fin length, yaitu panjang dari sirip pektoral. Lalu ada VD atau ventral depth, yaitu dari tingginya dari sirip ventral. Kemudian ada AFL atau anal fin length, yang itu panjang dari sirip anal itu sendiri. Kemudian ada AFB atau anal fin base, yaitu ada tinggi dari sirip anal itu sendiri. Kemudian bobotnya seberat 154 gram. Hasil dari pengukuran sifat morfometrik yang kelompok kami lakukan, yaitu ada TL-nya 23 cm, fork length-nya 20,5 cm, standar length 19 cm, orbital diameternya ada 1 cm, snout length-nya 1,5 cm, head length-nya 5 cm, body depth 6 cm, pectoral fin length ada 2 cm, ventral depth 2 cm, dorsal fin length 1, 3 cm, dorsal fin length 2, 2,5 cm, dorsal fin base 1, 2 cm, dorsal fin base 2, 1 cm, CPL atau caudal peduncle length-nya 4 cm, caudal peduncle depth-nya 6 cm, anal fin length-nya 2,5 cm, dan anal fin base-nya 1 cm. Yang kedua, kami akan mengukur dari sifat meristiknya atau mengukur dari jari-jari setiap sirip yang keras, lunak mengeras maupun lunak, yang meliputi dorsal 1, dorsal 2, pektoral, ventral, anal, caudal, jumlah linea lateralis, lalu ada linea transversalis, AO, DO, dan VO.
Sifat morfologi dari kembung banjar yang kami identifikasi dari nama spesies yaitu ada Rastrelliger canucarta, nama lokalnya ikan kembung banjar atau ikan kembung laki-laki. Kemudian memiliki bentuk tubuh fusiform, untuk mulut biasa, letak mulut terminal, bentuk sisinya stenoid, bentuk sirip kaudalnya forked. Lalu di bagian warna itu ada garis kuning pada linea lateralis. Lalu juga ada bentuk giginya canine-like. Rasio gonad yang kami dapatkan yaitu jantan. Lalu ada sistem integumen dari ikan banjar ini yang meliputi kulit dan juga sisik serta lapisan-lapisan lainnya. Yang dimana dari sisik sendiri yaitu berbentuk stenoid, yang itu tuh fungsinya untuk menutupi atau mempertahankan dari kulit atau bagian lapisan dalam dari ikan kembung banjar itu sendiri. Hasil dari sifat meristik yang sudah kami hitung, yaitu ada dorsal 1, ada 2 sirip keras dan juga ada 6 sirip lunak mengeras. Dorsal 2 ada 6 sirip lunak mengeras, pektoral ada 19 sirip lunak, ventral ada 2 sirip lunak mengeras dan 12 sirip lunak, anal ada 9 sirip lunak, kaudal ada 4 sirip lunak mengeras dan 15 sirip lunak. Ada juga AO-nya yaitu 74, DO-nya 31, VO-nya 27. Linea lateralisnya ada 102. Lalu ada linea transversal yang pertama itu ada 26 1/2, yang kedua itu ada 32 1/2. Lalu di sini kami mulai membedah ikan kembung banjar ini menggunakan gunting yang dimulai dari anusnya. Nah, itu tuh untuk mengambil organ dalam dari ikan kembung banjar yang kami identifikasi ini.
Ikan kembung Banjar memiliki sistem pencernaan seperti ikan lainnya, yaitu ada mulut, faring, kerongkongan, lambung, usus, pankreas, dan juga anus. Nah, panjang usus yang kami dapatkan yaitu panjangnya sekitar 26 cm. Lalu ini ada insang, jantung, gonad, hati, dan juga limpa. Sistem otot dan sistem rangka pada kembung Banjar ini, yaitu ada sistem ototnya memiliki sistem otot yang terdiri dari otot-otot yang mengatur gerakan tubuhnya. Otot-otot ini terhubung dengan kerangka ikan dan memungkinkan ikan untuk melakukan berbagai gerakan seperti berenang, memutar, atau melompat. Otot-otot ini dikendalikan oleh sistem saraf ikan yang memungkinkan ikan untuk merespon rangsangan dan menggerakkan tubuhnya. Lalu ada sistem rangka ikan kembung Banjar ini terdiri dari tulang-tulang yang memberikan struktur dan kekuatan pada tubuhnya. Rangka ikan terdiri dari tulang-tulang yang fleksibel dan ringan, yang memungkinkan ikan untuk berenang dengan lancar dan lincah di dalam air. Tulang-tulang ini juga melindungi organ-organ dalam tubuh ikan seperti insang, jantung, dan organ pencernaan. Jadi sekian dari kelompok kami, mohon maaf bila ada kekurangan. Terima kasih sudah menonton.